Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Siang, Pak. Yang Pak. Pada sore hari ini kita ketemu lagi belajar dalam suasana yang sedikit gerah karena belajar habis sholat zuhur. Baik Ananda, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat ya. Semangat. Semangat, Pak. Oke. Untuk menambah semangat Ananda dan menambah semangat kita semua, mengawali pelajaran kita siang hari ini, kita minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan, membaca doa dan mengajak teman-temannya memulai pelajaran dengan membaca Al-Fatihah. Pada ketua kelas dipersilakan. Baik, Pak. Ya, Brak. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Semoga doanya membawa berkah kepada kita semua dan membawa berkah kepada lingkungan kita. Amin, amin, ya Amin ya rabbal rabbal alamin. alamin. Amin. Ananda semuanya sebagai penguat, kita berkaca kepada para pejuang yang telah memperjuangkan negara kita. Amanatnya kepada kita adalah mengisi kemerdekaan. Ananda sebagai pelajar, untuk mengisi kemerdekaan itu adalah dengan belajar yang giat, semoga sukses. Itu maka kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada salah satu Tadi videonya nama keluar. pemimpin lagu Indonesia Raya. Mungkin salah satu siapa yang menjadi dirijen? Saya, Pak. Ya, Anita. Baik, teman-teman. Marilah kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan ketiga. 1, 2, 3. Kiblah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Oke, Ananda, terima kasih. Semoga dengan nyanyian lagu kebangsaan Indonesia Raya menambah semangat kita, semangat cinta tanah air. Baiklah, Ananda, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin memutarkan sebuah video yang mudah-mudahan video ini membuka relung hati kita untuk selalu tetap semangat, menatap masa depan kita. Coba perhatikan video ini. Sejak tragedi itu, kehidupanku berubah. Kini, aku hidup sebatang kara dan hanya memiliki sebuah tongkat kayu yang setia menemaniku berjalan. Berjalan, melewat. Oke, Ananda, itulah video singkat yang sudah Bapak putarkan. Kira-kira siapa yang bisa mengambil pelajaran dan menjelaskan kepada kita semua tentang isi video ini? Saya, Pak. Ya, coba Anita Sarwanti, coba apa isinya itu? Kalau melihat video tadi, itu kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita dapatkan. Kita tidak boleh iri dengan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi apa yang dikasih oleh Allah, maka harus kita syukuri. Jadi itu, Luar Pak. biasa sekali. Coba siapa lagi yang mau menambahkan? Pak. Oh ya, Rofi. Ya, ini Pak, dari video ini kita dapat belajar bahwa perlunya untuk bersyukur dan senantiasa melihat kondisi orang yang berada di bawah kita, Pak, keadaannya. Dua-duanya luar biasa. Bahwa video ini menjelaskan kepada kita, apapun kondisi kita, kita tetap harus bersyukur karena orang lain belum tentu bisa seperti kita. Bagi Ananda hari ini, bersyukur masih bisa belajar. Oke Ananda, ini Bapak ingin mereview pada Ananda apa yang kita pelajari
pada minggu kemarin. Siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari pekan kemarin? Coba Abu, apa pelajaran kita kemarin, Abu? Ya Pak, tentang kompetensi nih Pak, tentang hari kiamat Pak. Ya, hari kiamat lah hari di mana dunia ini hancur Pak. Hari di mana dunia ini hancur. Benar sekali. Kalau kita ulang lagi, kiamat itu ada dua. Kiamat sugro dan kiamat kubro. Kubro. Baru-baru ini ada saudara-saudara kita salah satu kabupaten di Pulau Jawa yang tertimpa gempa. Itu masuk ke kiamat apa itu? Kecil Pak. Kiamat sugro, Pak. Kiamat sugro. Bro Pak. Jadi kembali kepada awal, kita bersyukur di daerah kita ini masih aman-aman saja. Alhamdulillah. Oke, Ananda. Melihat kepada video ini, kepada foto ini, Ananda pernah nggak mendengar kata ijab kabul? Pernah Pak. Pernah. Apa itu ijab kabul? Coba siapa yang bisa jawab? Ijab itu permohonan, Pak. Ijab itu permohonan. Kalau kabul itu penerimaan, Pak. Kabul itu penerimaan. Ijab Iya, itu Pak, ya. penyerahan. Penyerahan. Kabul itu Penerimaan. Itulah Ananda yang sore hari ini kita akan membahas tentang ijab kabul. Jadi namun sebelum kita membahas materi pelajaran tentang ijab kabul, Bapak pengen tahu kemampuan Ananda karena sudah berkecimpung di masyarakat, tentu sudah kenal dengan pernikahan. Kalau kita boleh gaul sedikit bahasanya, pernikahan ini adalah rencana Ananda di masa depan. Betul? Betul. Ini sudah Bapak kirim ke grup kelas, linknya tinggal klik linknya di HP masing-masing. Ini ada free test untuk menentukan kemampuan awal Ananda semuanya. Silakan dikerjakan. 5 menit selesai. Udah Pak. Nah, Sudah selesai, Pak. Selesai. di dalam link ini langsung keluar nilainya. Siapa yang dapat nilai 100? Siapa Pak yang nilai 100? Udah Pak. Yang dapat nilai 100, Pak. 100. 100, Pak. 100, Pak. Oh, pintar-pintar semua ya. Dia ini walaupun sering cabut bisa 100 juga ya. Nyontek itu, Pak. Saya buka Google, Pak. Nyontek punya saya. Nyontek sama Abu, enggak duduk dekat Abu, nyontek sama Abu. Ya, kesempatan Nyontek digunakan, itu. Pak. Jadi kesempatan ya. Tapi Adria itu enggak bagus. Kalau bahasa Bapak waktu kuliah dulu namanya membodohi diri sendiri itu namanya. Sekarang kita lihat video lagi ini. Ini yang lagi viral ini. Mohon maaf Prof. Letkol membagi waktu banyak manten Tino iki. Tino api sebenarnya. Oke, Ananda. Sudah diputar videonya dan sudah Ananda saksikan semuanya. Jadi itulah materi pelajaran kita hari ini tentang pernikahan. Bapak pengen menegaskan kompetensi dasar yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang keempat, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Kemudian perlu juga Bapak tekankan dan Bapak sampaikan kepada Ananda semuanya, tujuan yang akan kita capai dari proses pembelajaran hari ini. Yang pertama, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Selanjutnya, menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan baik dan benar.
Selanjutnya menelaah dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Selanjutnya menganalisis hukum pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Ini ada Bapak sudah rangkum beberapa materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, definisi, yaitu definisi pernikahan secara etimologi maupun secara terminologi. Kemudian dalil-dalil yang terkait dengan pernikahan, baik dalil dari Al-Quran, hadis, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang kompilasi hukum Islam. Yang ketiga, hukum pernikahan. Nah, sebelum Bapak menjelaskan definisi, siapa nih yang sudah pernah mendengar tentang pernikahan? Coba, apa itu pernikahan? Pak, Ya, coba Rofi. pernikahan setahu saya Pak, secara bahasa memiliki arti bertemu Pak, atau bersatu antara laki-laki dan perempuan Pak. Bertemu atau bersatu antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana yang lain? Ada pendapat yang lain? Ya. Hubungan antara dua jenis kelamin yang berbeda, Pak. Hubungan antara dua jenis kelamin yang berbeda. Iya. Siapa lagi yang pengen berpendapat atau yang mengemukakan idenya? Saya Pak, Oh ya, ikatan suci antara laki-laki dan perempuan Pak. semuanya benar, luar biasa semuanya. Siapa yang bisa merangkum semuanya biar menjadi sebuah pengertian yang benar? Jadi pernikahan itu adalah hubungan suci antara laki-laki dan perempuan yang disahkan dan dibenarkan oleh agama Islam, Pak. Hubungan suci antara laki-laki dan perempuan yang dibenarkan secara Islam. Islam, Pak. Pintar sekali semuanya, luar biasa. Ini calon-calon orang sukses semua. Amin. Nah, sekarang nih coba lihat ke depan layar yang Bapak tampilkan ini. Ini Bapak tampilkan pengertian pernikahan secara etimologi atau secara bahasa. Secara etimologi, pernikahan itu berasal dari bahasa Arab yang asal katanya nakaha yukihu nikah. Nikahan. Yang berarti bersatu atau berkumpul. Kata nikah itu identik dengan ad-damu, berkumpul, al-jam'u, bersatu, uqdatun nikah, perjanjian yang kuat, zawajah, pasangan hidup, misakan ghalizan, ikatan yang kuat, mawaddah warahmah, kasih sayang yang dirahmati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita temukan nikah itu berarti berkumpul atau bersatu. Ini secara terminologi. Coba siapa yang bisa membaca tampilan layar Bapak ini? Saya Pak, Saya coba baca. pernikahan menurut terminologi yaitu akad atau perjanjian yang membolehkan, menghalalkan hubungan intim antara suami istri dengan menggunakan kata angkahtuka, menikahkan, zawajtuka, mengawinkan. Itu Pak. Ya, jadi secara terminologi menikah itu berarti adanya akad atau perjanjian. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di sana juga dijelaskan pada pasal 1 tentang apa itu menikah. Menikah itu berarti ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian Bapak juga akan menjelaskan ini makna pernikahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan dalam undang-undang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menikah itu berarti suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, menghalalkan hubungan keduanya dengan dasar sukarela serta persetujuan bersama demi terbentuknya keluarga atau rumah tangga bahagia yang diridhoi oleh Allah. Nah, coba baca Rofi, terjemahan hadis Bukhari Muslim. Baik Pak, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasan Nabi Muhammad SAW memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanyinya. Beliau bersabda, akan tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, makan, dan memiliki wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan perbuatanku, maka dia bukanlah dari golonganku. Ya, luar biasa sekali Rofi bisa baca terjemahannya. Siapa yang bisa memaknai terjemahan hadis ini? Apa maknanya itu? Nah, maknanya itu kalau tidak menikah berarti dia bukan ikut Nabi Muhammad. Gitu ya, Pak? Sekali lagi 2 jempol. Ya, jadi menikah itu adalah sunnah Nabi. Kalau tidak menikah, berarti kita bukan umat Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak penjelasan tentang makna pernikahan, bahwa pernikahan itu adalah bersatu. Kemudian kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu dalil tentang pernikahan. Yang pertama terdapat dalam Quran surat Ar-Rum. Saya akan baca Pak, dengarkan teman-teman, saya akan membacakan surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Sudah Pak. Subhanallah, suaranya merdu sekali sini ya. Allah menciptakan pasangan untuk dapat kita nikahi agar kita cenderung dan merasa tentram dengannya. Kemudian kita lanjut dalil yang kedua. Nah, ini Quran surat An-Nur yang duduk depan, siapa yang bisa baca? Rofi, coba baca Rofi, Quran surat An-Nur. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Allah menciptakan pasangan untuk dapat dinikahi. Jika mereka miskin, maka Allah akan mampukan dengan karunia-Nya. Kemudian ada dalil yang ketiga, yaitu hadis riwayat Baihaqi, yang artinya jika seorang menikah, maka ia telah menyempurnakan agamanya. Karenanya bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya. Oke Ananda, ini masih ada dalil-dalil lain yang bisa Ananda cari sendiri di rumah tentang pernikahan. Ada Quran surat An-Nisa ayat 3. Kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 237. Kemudian Quran surat Az-Zariyat. Kemudian Quran surat An-Nisa ayat 21. Kemudian Quran surat Ar-Rum ayat 21. Oke, Nanda, kita lanjut ya. Kita lanjut materi kita yang ketiga ini. Hukum menikah. Yang pertama wajib. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa itu hukum menikah wajib ini?
Saya Pak, Ya, coba. wajib itu dalam pernikahan bisa dikatakan wajib apabila Pak nafsunya itu sudah mendesak, kemudian dia sudah mampu segalanya. Nah, makanya di situ dia wajib untuk menikah karena kalau tidak takutnya nanti dia akan terjerumus kepada zina Pak. Itu bisa dikatakan wajib. Itu menurut saya seperti itu Pak. Benar sekali itu. Kemudian yang kedua sunnah. Menikah sunnah, Pak. Ya. Menikah sunnah itu jika kita sudah mampu, Pak, untuk menikah. Tapi syahwat kita ya tidak besar-besar amat lah ya, Pak ya. Kalau tidak menikah, tidak khawatir terjerumus ke dalam zina, Pak. Ya, luar biasa sekali. Kasih jempol 2 baru. Wajib menikah adalah ketika seseorang sudah cukup umur. Dalam kompilasi hukum Islam, kalau laki-laki itu umurnya 19 tahun. Kalau perempuan 16 tahun. Sementara dalam keputusan BKKBN, umur menikah itu 21 tahun. Baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian mampu secara ekonomi untuk menghidupi keluarganya. Punya keinginan. Jika tidak menikah dikhawatirkan akan terjadi perzinahan. Kemudian hukum yang kedua sunnah. Ini yang dijelaskan oleh Rofi tadi ya. Seseorang yang sudah cukup umur, mampu secara ekonomi, punya keinginan, tapi masih mampu mengendalikan diri jika belum menikah. Kemudian hukum menikah yang ketiga adalah mubah atau bahasa Arabnya jaiz atau bahasa Indonesianya boleh. Adalah bagi seseorang yang sudah cukup umur untuk melakukan pernikahan namun belum ada alasan yang mendesak. Yang keempat makruh. Dan yang kelima haram. Siapa yang bisa menjelaskan hukum menikah makruh? Kalau saya taunya makruh itu seperti makan jengkol itu aja, Pak. Taunya seperti makan jengkol ya. Ya, lebih baik ditinggalkan daripada dilakukan. Namun dalam pelajaran kita hari ini, karena ini masalah pernikahan, seseorang yang makruh untuk menikah itu adalah apabila punya keinginan untuk menikah dan belum mampu secara ekonomi, tapi masih mampu mengendalikan diri. Maka hukum menikah bagi orang yang seperti ini adalah makruh. Yang terakhir, haram. Kategori haram menikah adalah nafsu mendesak, namun belum mampu memberi nafkah. Dan dikhawatirkan akan merugikan istrinya. Atau orang yang ingin menikah hanya untuk menyakiti istrinya atau keluarga istrinya. Maka orang yang seperti ini haram baginya untuk menikah. Oke, Nanda? Ada pengertian, ada dalil tentang nikah, ada hukum tentang nikah. Kira-kira dari penjelasan Bapak dan penjelasan teman-temannya ada yang kurang mengerti atau yang kurang dipahami, boleh kita diskusikan lagi. Pak. Pak. Ya, siapa duluan? Pak. Ya. Ibnu Pak. Ibnu dulu, Ibnu. Sebetulnya yang menjadi tanda tanya saya tadi itu, kan tadi Bapak di awal ya tentang pernikahan ya di awal tadi ya. Di sana itu kalau nggak salah dengar saya itu ada mahar atau mas kawin umrohnya dihutang Pak. Oh ya. Boleh ya Pak ya? Apa mas kawin dihutang boleh ya Pak? Mas kawinnya umroh ya. Tapi hutang. Dihutang, ya. Siapa yang bisa menjelaskan? Es krim, Pak. Ibnu itu nggak pernah minum es krim itu Pak, nggak pernah makan es krim itu kasihan itu Pak. Siapa yang bisa menjelaskan? Mas kawin hutang boleh Pak, selama nanti ditunaikan Pak.
Betul. Jadi untuk anak-anak semuanya, mas kawin itu wajib ada, tetapi tidak wajib tunai dengan syarat ditentukan waktunya kapan akan ditunaikan. Oke, silakan Pak, kalau terima kasih, ada Pak. pertanyaan yang lain. Cukup, Pak. Jelas, Pak. Oke. Pak. Pendalaman materi. Kerja berkelompok. Perhatikan video berikut ini ya, guys. Oke, guys. Ya. Siapa? Iya. Bapak akan bagi Ini sopan ini, Anda Pak. semuanya dalam 3 kelompok berdasarkan absensi. Nomor Ya, Pak. urut absensi 1 sampai 6 kelompok 1, nomor urut absensi 7 sampai 12 kelompok 2, nomor urut absensi 13 sampai 17 kelompok 3. Silakan duduk berkelompok. Bapak punya 3 kupon, yang masing-masing kupon ini berisi soal. Nanti akan dijawab di kelompok masing-masing berdasarkan video yang ada di depan Ananda ini. Silakan nanti videonya diputar di HP. Kalau dapat nomor 3, berarti putarlah video nomor 3. Kalau dapat kupon nomor 2, putar video nomor 2. Silakan ambil ke depan. Kelompok 1 adalah video tentang nikah mudah atau kawin kontrak. Kelompok 2 adalah pernikahan di usia muda. Kelompok 3 adalah proses pernikahan atau ijab kabul lewat video. Saya, Pak. Rofi, Kelompok kelompok Saya berapa? kelompok 3, Pak. Kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Nah, baik, Pak. Terima kasih, teman-teman. Berikut ini kami sajikan hasil ini di kelompok 3 terkait dengan makna atau sekaligus nantinya dengan hukum ijab kabul tapi secara virtual menggunakan video. Nah, hasil yang telah kami dapatkan, Pak, dalam diskusi kelompok dan telah menggali tadi. Jadi yang pertama, pernikahan yang dilaksanakan secara online ini kemarin terjadi mayoritas banyak saat ini, Pak. COVID, Pak, pandemi. Ya, saat pandemi. Karena sudah kelamaan nggak kerja, PHK di rumah terus. Nah, akhirnya pada kepengen nikah semua itu, Pak. Ya, gara-gara kebanyakan di rumah. Nah, jadi hukumnya seperti apa? Hukumnya secara syariat ijab kabul yang dilaksanakan secara daring ini tidak sah, Pak. Karena syarat sah daripada pernikahan itu adalah ada hadir langsung di tempat yang sama, baik dari mempelai laki-laki, perempuan, dan kemudian wali serta saksi itu harus ada di satu tempat, Pak. Jadi kalau kabul walaupun di satu tempat, satunya namanya dengan video call, tapi hitung video call itu tidak satu tempat, Pak. Luar Demikian, biasa Pak. sekali. Ini kelompok orang-orang luar biasa saja isinya ini ya. Alhamdulillah, Pak. Mereka pintar-pintar. Dari pemaparan kelompok 3 tadi tentang ijab kabul memakai video call, ada yang mau dipertanyakan atau yang kurang jelas, boleh kita diskusikan lagi. Dari penampilan ketiga kelompok ini, mudah-mudahan ini adalah bentuk-bentuk pernikahan dari ketiganya ini. Nikah muda, pernikahan dini, ijab kabul memakai video adalah jenis-jenis pernikahan yang terlarang di dalam agama Islam. Siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pengertian, dalil, dan hukum menikah? Ari itu, Pak, pinter, Pak. Ari, coba Ari. Rofi, coba simpulkan Rofi. Waduh, saya lagi, Pak, ya. Siapa? Ya. Siapa? Baik, Pak. Dapat disimpulkan, Pak, yang pertama pernikahan secara bahasa. Pernikahan secara bahasa maknanya adalah ad-dhammu tadi, Pak, ya. Jadi Ya. menyatukan atau menggabungkan. Sedangkan pernikahan secara definisi secara istilah yaitu proses ikatan lahir dan batin antara
laki atau seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk hidup bersama, untuk untuk hidup bersama yang dilakukan prosesnya sesuai dengan ketentuan syariat yang pertama. Kemudian yang kedua, adapun hukumnya Pak, hukumnya tadi telah dijelaskan ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang makruh, yang keempat mubah, yang terakhir adalah haram Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Rofi, luar biasa sekali Rofi ini ya. Dari apa yang disimpulkan oleh teman Ananda Rofi tadi, kemudian tadi Ananda juga sudah presentasi tentang nikah mut'ah, pernikahan dini dan pernikahan lewat video call. Yang ketiganya itu adalah bentuk-bentuk pernikahan yang terlarang. Sebagai akhir dari pertemuan kita hari ini, karena kita sudah membahas lebih panjang tentang makna, dalil dan hukum menikah, coba Ananda buka lagi link berikut ini. Siapa yang nanti mendapatkan nilai 100 ini? Coba, udah. Siapa udah selesai? Sudah Pak. Sudah dapat berapa? 100 Pak. Dapat 100. Adria dapat berapa Adria? 60 Pak. 60. Oke, Ananda semuanya. Tadi kita sudah membahas tentang pernikahan dan sudah juga kita lakukan post test tentang pernikahan. Ananda ada yang dapat 100. Berikutnya Ananda semuanya boleh PR ya, Pak, ya? untuk dibawa pulang. PR ya Pak ya. Pelajaran tambahan yang dikerjakan di rumah. Kerjakan secara berkelompok. Anggota kelompok berdasarkan absen. Kelompok 1 nomor 1 sampai 6, kelompok 2 nomor 7 sampai 12, kelompok 3 nomor 13 sampai 17. Apa tugasnya Pak? Nah, tugasnya ini. Buatlah ringkasan tentang bahaya pernikahan dini. Materi boleh dicari dari buku bacaan, boleh dari Mbah Google, boleh juga wawancara dengan pemuka masyarakat. Bisa dipahami Nanda? Bisa Pak. Oke, nah minggu Bisa, depan, Pak. minggu depan dibawa ke sekolah, kita presentasikan di depan kelas. Ya Pak. Oke. Oke Ananda, mungkin itulah materi pelajaran kita hari ini. Bapak minta kepada Ananda untuk tetap semangat belajar karena masa depan Ananda masih panjang. Sebelum Bapak menutup pelajaran hari ini, Bapak mohon Ananda memberikan koreksi, kritik saran atau refleksi tentang materi atau tentang sistem Bapak mengajar. Silakan salah satu atau 2 orang untuk memberikan refleksi tentang proses pembelajaran hari ini. Pembelajaran ini sangat menarik Pak. Apalagi kalau ada prakteknya Pak. Praktek. Berkesan Pak. Lebih berkesan Pak. Terima kasih Pak. Ya. Kalau praktek kita pada pertemuan berikutnya. Nah ini pertemuan berikutnya. Sebelum Ananda ke sekolah besok, baca-baca dulu ini di rumah ya. Ya Pak. Akan membahas tentang rukun pernikahan dan tujuan pernikahan. Sebagai akhir Ananda, masih ada yang kurang jelas, boleh dipertanyakan lagi hari ini. Kalau Ananda punya problem-problem atau masalah-masalah, melihat masalah-masalah pernikahan, Ananda boleh chat sama Bapak untuk mengkonfirmasinya. Jadi belajar itu tidak lewat tatap muka saja, boleh melalui telepon, boleh melalui WA. Bapak siap melayaninya. Ya Pak. Ya, Ananda? Boleh japri ya Pak? Boleh. Boleh telepon, boleh WA. Bapak akan usahakan membalasnya, akan memberikan jawaban sesuai dengan kenyataannya. Terima kasih Pak. Ya. Oke Ananda, berhubung ini belajar terakhir, habis ini kita pulang. Bapak berharap nanti pas pulang, Adria kalau pulang jangan keluyuran dulu ya, langsung pulang ya. Siap Pak. Ya, nanti Anita pulang sekolah jangan pergi mojok dulu. Ini Pak, ini nanti mojok-mojok besok habis sekolah ini habis lulus langsung nikah ini. Iya mojok-mojok habis sekolah langsung praktek ijab kabul. Iya dia. Berarti sukses Pak mengajar. Katanya minggu depan kami yang praktek Pak. Berarti Pak gurunya sukses ngajar pernikahan sehingga anaknya langsung ijab kabul ya.
Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, Ananda. Jadi harapan Bapak kalau pulang sekolah langsung pulang, tidak boleh keliuran. Yang pertama menghindari tawuran, yang kedua menghindari kecelakaan. Oke, Ananda. Berakhir sudah pertemuan kita hari ini. Selamat berjumpa lagi lain waktu. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ada Ananda ketua kelas akan disiapkan untuk pulang. Setelah disiapkan baca doa. Setelah baca doa kita nyanyi selawat bersama-sama sambil salam-salaman. Silakan Rofi disiapkan. Baik teman-teman, sikap berdoa, siap? Berdoa, mulai. Doa, selesai. Ayo kita berselawat sambil bersalam-salaman. Salawat apa, Pak? Oke, Bapak akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Pak.